Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, jangan lupa terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga boleh lebih banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Baik sahabat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan perang antara Rusia dan juga Ukraina dan apa yang akan terjadi ke depan. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, Institute of the Study of the War mengatakan perlawanan Ukraina tetap sangat efektif ya, meski Rusia lebih unggul dalam hal daya tembak. Nah sebenarnya para jenderal Pentagon percaya dalam 72 jam perlawanan terorganisir Ukraina akan runtuh dan kemudian mungkin menjadi perang gerilya ya. Nah sahabat yang kasih Tuhan, apa yang akan terjadi jikalau perang gerilya itu betul-betul terjadi? Baik sahabat yang kasih Tuhan, saat ini kita akan melihat tayangan berikut terlebih dahulu. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita telah melihat tayangan yang boleh kita saksikan bersama sahabat yang dikasih Tuhan, dan kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya, dan kemudian juga sahabat yang dikasih Tuhan bagaimana tanggapan hambanya Evangelis Daud Tony mengenai perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini terus berlanjut. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, dampak apa saja yang akan terjadi ya, dan kemudian juga perang gerilya yang kemungkinan terjadi bagaimana menurut Evangelis Daud Tony. Baik sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan saksikan bersama-sama tanggapan dari hambanya Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Pak Daud, malam. Malam Thomas. Bagaimana kabarnya Pak Daud malam hari ini? Santai saja. Santai saja. Oke Pak Daud. Ya Thomas. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, apa yang berani Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yes. Oke Pak Daud, langsung ke pertanyaan atau Pak Daud mau cerita dulu Pak Daud? Sekarang gimana Thomas keadaannya? Ya sekarang minyak sudah lagi langka Pak. Minyak goreng Pak Daud. Minyak goreng langka, barang-barang naik semua Pak Daud. Semua itu Thomas. Iya, gula naik Pak, sudah ganti ya, harga. Saya kan ngomong dari minyak, garam, gula, beras, bawang merah, bawang putih. Nah BBM. BBM. Gimana nih Pak perang antar dua negara ini Pak, menurut Pak Daud Tony ini Pak? Tidak pasti Thomas, karena kan nanti masuknya kan perang gerilya Thomas. Oh, masuknya perang gerilya Pak Daud ya. Maksudnya gimana Pak perang gerilya itu Pak? Ya perang gerilya itu ya ini Thomas, apa nih, gerilya susah sekali dibedain antara sipil dengan militer, kan masuk gitu Thomas. Oh, perang gerilya kan penyusupan, terusan tembak lari kan gitu Thomas. iya Pak Daud. Jadi sulit sekali ya perang gerilya itu Thomas. Nyerang lari gitu, malam nyerang lari gitu. Iya Pak Daud, berarti kondisi ini kita hanya bisa berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh Pak Daud ya. Nah repotnya gini Thomas. Iya. Harga pakan ternak naik. Iya. Tapi daya beli masyarakat turun. Nah ternaknya banyak. Aduh. Jadi? Ya kalau tidak dijual cepat, makanin ternak terus naik kan gitu Thomas.
Ya, betul? betul. Nah, tapi kalau dijual, daya beli masyarakat turun. Nah, gimana tuh Thomas? Doa aja Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kan kita 2 tahun lagi Pak Daud ya, baru masuk melewati masa COVID ini Pak Daud ya, pandemi Sekarang ini ya. ini kita udah belajar normal Thomas. Oh. Untuk menuju pandemi menjadi endemi, Endemi. Thomas. Kita akan berdampingan dengan corona Thomas. Iya Pak Daud. Nah, tapi corona ini bermutasi terus Thomas sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun error Pak Daud ya. Dan 5 tahun ini juga ada inflasi 5 tahun. Wah, berarti total 10 tahun Pak Daud ya. Ya, bukan Thomas. 5 tahun sama 5 tahun. Iya. Bukan 10 tahun, itu salah Thomas. Iya Pak Daud. Itu beda apa Pak Daud? Ini wedang secang. Waduh. Ini 5 tahun corona, 5 tahun inflasi berbarengan Thomas. Waduh. Dan kalau Thomas berdoa terus belum mengambil keputusan menikah, nanti nikahnya 20 tahun. Haleluya. Iya Pak Daud. Iya, jadi saat ini benar-benar kondisi nggak bisa ditebak ya. Saat ini Pak Daud di Sulawesi, Manado khususnya ada bencana alam Pak Daud. Kita udah ngomong Februari Thomas, sampai bulan awal Agustus. Iya. Nah, kita Ya, berdoa aja lah Thomas. Siapa Corona gimana Thomas? Siapa? Corona gimana Thomas? Corona ya, terus di Jakarta nih memang lagi tinggi Pak. Tingginya gimana? Ya banyak yang isolasi. Tapi sekarang di mall-mall udah rame Pak, udah kayak sudah seperti endemi aja Pak. Yang penting ini pakai belajar masker. normal. Tahun ini kan belajar normal Thomas. Itu ya Pak Daud. Belajar apa Thomas? Belajar normal. Cuma ya Jadi harga tahun ini pasaran inflasi, naik. tahun depan ya inflasi, pokoknya 5 tahun Thomas. Waduh. Luar biasa ya Pak. Seperti Pak Daud kan kasih pesan, jangan utang bank dia Pak Daud ya. Karena nanti suku bunga akan naik. Nah itu Pak Daud ya. Suku bunganya untuk apa Pak? Utang bank dalam bentuk mobil, motor atau semua Pak? Pokoknya sebisa mungkin jangan utang bank lah. Siapa Daud? Yes, kita berdoa lah Mas. Oke Pak Daud. Kalau KPR masih lama gimana Pak Daud? Tenang aja Thomas, kita berdoa. Amin. Siapa Daud? Oke. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita telah menyaksikan yaitu pembahasan dari hambanya Evangelis Daud Tony mengenai perang antara Rusia dan Ukraina, dan kemungkinan akan terjadi perang gerilya dan pasti dampaknya akan semakin buruk ya bagi perekonomian dunia, bahkan bisa saja terjadi akan yaitu memicu perang ya antar bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan tentunya ya. Sahabat yang dikasih Tuhan, Tuhan pernah yaitu menyampaikan firman-Nya yaitu dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunung-gunung yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperintahkan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi
memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Sahabat yang kasih Tuhan, tentu Tuhan tidak ingin bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa, bahkan jikalau terjadi yaitu bangsa melawan bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Nah, itu tentunya Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan katakan Tuhan sendiri akan bertindak melawan mereka supaya mereka tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya sahabat, jika sahabat merasa diberkati melalui tayangan video ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan apapun yang bisa membangun channel ini supaya channel ini boleh maju dan berkembang, dan lebih banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Tetap semangat sahabat yang dikasih Tuhan. Biarlah terus senantiasa kita mengandalkan Tuhan, dan kita percaya dalam situasi kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.